tetap setia di dalam program Umum Mas Bicara. Kali ini kita akan kembali lagi akan berbincang dengan narasumber kita dari Dinas PU, dan ini kita sudah kedatangan lagi Kabid Tata Ruang Pak Indra Mardian. Selamat datang Pak. Kemudian ada Pak Tamrin, beliau Kabid Cipta Karya. Saya ke Indra dulu. Pak, mengenai tata ruang Kabupaten Bungo, khususnya fokusnya pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Pak Bupati Gusudon Manggeni, Pak Mansuri, apa saja menjadi fokus penataan tata ruang Kabupaten Bungo? Silakan. Terima kasih. Ini dari bidang tata ruang, khususnya dalam melaksanakan program pemerintah. Kami bertugas untuk mengontrol pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang dan peruntukan ruang, khususnya dalam tahap pembangunan, yaitu dalam sepadan bangunan. Jadi kita mengharapkan dari masyarakat, hendaknya sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, terlebih dahulu mengurus IMB, izin mendirikan bangunan, agar apa yang telah kita canangkan untuk pemanfaatan ruang, peruntukan ruang dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kemudian pada saat sekarang kami di bidang tata ruang itu menyangkut pembangunan gedung dan rumah. Kami pada saat sekarang lagi sedang fokusnya membangun pasar tradisional modern, yang pada saat ini tahap pelaksanaannya itu pasar basah 1 dan 2, yang mana diperuntukkan yaitu pasar basah 1 yaitu peruntukan untuk pedagang penjual ikan, ayam, dan daging. Kemudian yang untuk pasar basah 2 itu jenis-jenis sayuran dan temporer. Temporer ini menyangkut masalah bawang, cabai, sejenis. Kemudian kami mengharapkan kemungkinan pembangunan pasar tradisional ini akan dilanjutkan ke tahap 2. Tahap 2 setelah 2015. Nah, ini mengenai khususnya ruang perumahan. Kita tahu Kabupaten Bungo Swiss property itu makin hari makin meningkat. Dimana aturan ruang untuk perumahan agar Kota Muara Bungo khususnya bisa tertata dengan rapi. Itu masalah pengaturan perumahan. Itu kami ada namanya RDTR, Rencana Daerah Tata Ruang. Di sana sudah diperuntukkan untuk wilayah di mana yang diperuntukkan untuk perumahan, di mana diperuntukkan untuk wilayah perkantoran, kemudian ada yang untuk daerah perundangan. Jadi semuanya sudah diatur dalam RDTR. Tinggal pelaksanaannya nanti itu semuanya sinergi berjalan baik. Kemudian saya ke Pak Tamrin, Cipta Karya. Apa saja yang menjadi konsentrasi utama dari Cipta Karya mendukung program Umum Mas 2016? Terima kasih. Kami dari Cipta Karya mempunyai 2 program pokok yang menunjang dari Umum Mas, mulai dari 2011 sampai saat ini dalam kepemimpinan Bapak Bupati. Untuk jalan lingkungan itu sudah terlaksana 100%
kilo. 100 kilo. 100 kilo yang target 5 tahun. target untuk 5 tahun. Yang mana 100 kilo itu tersebar di daerah-daerah khususnya di kecamatan sampai ke desa. Sehingga harapan kami ke depan semua lingkungan perdesaan dan lingkungan kecamatan sudah teraspal, sudah rapi dan bisa dinikmati oleh masyarakat baik untuk transportasi pedesaan maupun untuk kesehatan. Kemudian untuk tahun 2015 kami juga merencana menambahkan pembangunan jalan tersebut sebanyak 21 kilo, sehingga jalan lingkungan yang sudah ada sekarang akan semakin bertambah jumlahnya. Dengan harapan kami juga ke depan mungkin akan dilanjutkan secara bertahap. Kemudian kami juga itu untuk jalan lingkungan, untuk air bersih sesuai dengan program nasional itu ada namanya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang mana kita target dari MDGs untuk tingkat kabupaten kota, khusus untuk perkotaan itu sudah terlaksana 80% pengguna air bersih di daerah perkotaan. Kemudian untuk daerah pedesaan itu ditargetkan 60%. Nah, kita untuk Kabupaten Bungo di samping kita ada punya PDAM yang selama ini sudah beroperasi ya, untuk tingkat perkotaan. Kita juga dari Dinas PU khususnya membantu membangun fasilitas umum khususnya air bersih, yaitu di daerah pedesaan mulai dari tahun 2011 itu kita sudah membangun namanya sumur dalam. Sumur dalam yang targetnya adalah daerah-daerah pedesaan, kecamatan yang rawan air. Sudah itu kita lanjutkan pada 2013 itu dengan membangun IPA. Jadi kita tidak lagi mengambil air tanah, cuman kita ambil air permukaan dari sungai-sungai. Nah, kita bangun IPA, kemudian kita salurkan ke rumah-rumah. Nah, ini mungkin kapasitasnya lebih besar, bisa sampai 5 liter per detik. Nah, harapan kami ke depan itu akan berlanjut. Dan untuk khusus untuk tahun ini kami membangun di tebing tinggi yang air permukaan ini ya sedang berjalan. Ya mungkin insyaallah akhir tahun ini akan selesai. Harapan kami ke depan air bersih di Kabupaten Bungo dapat tercapai dengan program nasional, yaitu 80% di daerah perkotaan, 60% di daerah desa. Kalau saat ini ukurannya berapa persen di kota yang sudah kita penuhi? Untuk di perkotaan, di pedesaan kurang lebih 30%. Ya, di pedesaan kurang lebih 50%. Ini masih berat perjuangan kita. Wilayah mana yang tadi rawan akan ketersediaan air? Ya, kalau di desa, di kecamatan itu daerah-daerah yang agak rawan itu daerah Kuangan Kuning, karena memang sampai saat ini Kuangan Kuning ya, memang sumbernya jauh. Ya, untuk tahun ini juga kami buat perencanaan untuk membangun IPA, insya Allah di tahun 2015 atau memang bantuan provinsi ya mungkin bisa terlaksana jauh. Akan ada pembangunan IPA di kecamatan. Kita merencanakannya di Tempat Ilit ya. Ya, kita ngambil dari Sungai Pulepat disalurkan. Mengenai sumur dalam tadi sudah berapa titik yang kita berapa banyak? Ya, sumur dalam memang kami tempatkan pada daerah rawan air. Memang sumur dalam ini ada kendala juga karena memang dalam pengoperasiannya, penjagaannya memang agak harus teliti ya. Jadi beberapa tempat yang mungkin sekitar 15 sumur dalam yang silakan. Dan untuk di wilayah perkotaan, di bawah perkotaan kita hanya membangun ini jaringan, karena di sini sudah ada PDAM, jadi kita fokus membangun jaringan. Cuman juga ada upaya yang dibangun oleh dana provinsi, ya seperti yang di daerah Desa Manggis,
itu bisa bangun juga kita udah bangun Pak sana tek juga kita bangun ya, mudah-mudahan bisa tercapai ini di tahun 2015. Oke, saya ke Pak Adis. Ya, betul. Kalau kita melihat tadi sudah banyak program-program yang telah dilaksanakan, kemudian yang telah berlangsung dan yang akan direncanakan pengerjaan. Ya. Nah ini tentunya harus terkoneksi dengan baik, harus Ya. dijalankan dengan baik. Bagaimana Bapak selaku komando Ya. Dinas PU agar ini bisa berjalan dengan baik? Ya, makasih. Jadi kita ada namanya Musrenbang memberikan masukan untuk program kita bagaimana ke depan, mana yang menjadi prioritas, dan itu telah direncanakan. Dan dengan ketersediaan dana yang ada, kita akan mencoba secara optimal supaya dengan dana yang terbatas kita bisa dapat hasil yang sangat maksimal. Namun di samping itu juga yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa di samping semangat membangun, kita juga perlu semangat untuk memelihara infrastruktur yang telah kita bangun. Dalam hal ini seperti jalan, kita melihara yang pertama himbauan agar tonase kendaraan disesuaikan dengan tonase jalan. Karena bagaimanapun yang merusak jalan itu adalah faktor dari kendaraan yang overload. Itu yang perlu dijaga. Terus yang kedua adalah bagaimana fungsi jalan itu bisa berlaksana dengan baik. Seperti jangan adanya pohon-pohon yang melindungi jalan, karena bagaimanapun jalan kita ini sangat rentan terhadap air. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berfungsinya parit drainasi dengan baik. Jadi mungkin diharapkan kepada masyarakat jangan menimbun parit untuk membuat akses ke tempat dia masing-masing, atau masyarakat yang menimbun jalan untuk supaya akses ke tempat dia lebih baik. Ini kita harapkan nanti bisa dengan baik. Begitu juga dari pengairan, kendala yang dihadapi, bagaimana jangan ada orang yang ambil air dari saluran primer dan sekunder, ada saluran pembagi. Ya. Karena kalau ini diambil, akibatnya sistem pengairan kita terganggu, jadi air tidak sampai segala macam. Itu juga dengan di pedesaan, pemerintah Kabupaten Bungo telah membangun infrastruktur pedesaan, baik itu jalan lingkungan, jalan setapak, jembatan gantung. Harapan kami masyarakat membantu dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun tersebut. Dan alhamdulillah dengan program Bungo Mas itu telah dirasakan langsung oleh masyarakat pembangunan, dan marilah kita bersama-sama memelihara infrastruktur yang telah dibangun tersebut. Mungkin itu. Ya, oke. Tuntas sudah perbincangan kita hari ini. Menurut saya seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, tadi kita sudah menyimak program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU, dan mereka merupakan motor penggerak Bungo Mas 2016. Depan kita akan kembali lagi melaksanakan dialog-dialog dengan instansi-instansi lainnya. Tapi mari sama-sama kita menjaga fasilitas kita mendukung program-program pemerintah agar benar-benar program Bungo Mas 2016 tercapai. Kami seluruh kru yang bertugas Bungo TV selalu mohon undur diri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.